Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehatkah? Alhamdulillah. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam, yaitu pelajaran 4, ayo membayar zakat. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar ya. Yuk sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, memahami arti zakat. Yang kedua, memahami macam-macam zakat. Ketiga, orang yang berhak menerima zakat. Yang keempat, hikmah zakat. 1. Memahami arti zakat. Baiklah anak-anak, Ibu akan memperjelaskan arti dari memahami zakat. Zakat menurut bahasa yang berarti bermakna membersihkan. Sedangkan menurut istilah berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Jadi, zakat itu sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Sebelum kita melanjutkan macam-macam zakat, terlebih dahulu kita menjelaskan mengeluarkan zakat. Mengapa umat Islam harus mengeluarkan zakat? Nah, sekarang Ibu menjelaskan dulu ya. Mengeluarkan zakat adalah wajib bagi umat Islam yang mampu. Nah, bagi umat Islam yang mampu, wajib hukumnya ya. Kewajiban umat Islam bukan hanya mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan saja atau menjelang Idul Fitri, tetapi mengeluarkan zakat mal atau zakat harta jika telah mencapai batas jumlah tertentu dalam 1 tahun atau disebut dengan nisab. Sekarang Ibu menjelaskan tentang zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter setiap orangnya. Beras atau bahan makanan yang telah terkumpul tersebut akan dibagikan oleh amil zakat. Siapa amil zakat itu anak-anak? Nah, amil zakat itu yaitu petugas pengumpul zakat. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Siapakah dia? Oke, Ibu akan menjelaskannya ya. Yang pertama, beragama Islam. Laki-laki dan perempuan, sejak bayi, anak-anak, atau lanjut usia. Jadi, yang berhak mengeluarkan zakat itu adalah yang beragama Islam. Baik laki-laki, perempuan, sejak bayi, atau lanjut usia berhak mengeluarkan zakat. Yang kedua,
memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari ya. Zakat fitrah ini untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka. Selanjutnya yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Selanjutnya yang kedua, zakat mal artinya zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai 1 tahun atau nisab. Zakat mal maksudnya untuk membersihkan harta yang dimiliki karena dimiliki dalam harta itu ada hak fakir miskin. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya syarat wajib zakat mal. Nah, syarat wajib zakat mal ini ada ya. Yang pertama apa dia? Pemilik harta adalah orang Islam. Nah, jadi yang berhak mengeluarkan zakat mal ini dia beragama Islam. Yang kedua, pemilik harta telah baligh dan berakal. Artinya apa? Nah, yang pemilik harta tidak gila ya, dia harus berakal. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun ya. Yang kelima, harta tersebut milik sendiri. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya, jenis harta apa saja yang dijakati? Yang berhak dijakati, yang bisa dijakati ya. Yang pertama, perhiasan emas dan perak yang disimpan. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usia berdagang atau bekerja. Yang keempat, hasil pertanian, misalnya padi dan palawija. Yang kelima, binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Yang keenam, barang temuan. Nah, barang temuan ini seperti apa, Nak? Misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas, atau guci yang nilainya tinggi. Selanjutnya, orang yang berhak menerima zakat. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan membacakan firman Allah dalam Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 60 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah Subhanahu wa taala dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha bijaksana.
Siapa saja orang yang berhak menerima zakat? Yang pertama, orang fakir. Siapa orang fakir itu? Yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, pengurus zakat amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'allaf, yaitu orang yang bukan Islam atau non-Islam yang berkeinginan masuk Islam untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang kelima, orang beruntung, yaitu orang yang beruntung karena untuk kepentingan yang bukan maksiat, dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang beruntung untuk memelihara persatuan umat Islam. Yang keenam, orang berjuang pada jalan Allah atau fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Yang kedelapan, ibnu sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari pelajaran tentang zakat, ada hikmah yang dapat kita petik dari pelajaran ini. Apa sajakah itu? Yang pertama, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, itulah pelajaran kita tentang zakat. Terima kasih anak-anak sekalian. Semoga anak-anak sekalian sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, sampai di sini video pembelajaran Ibu, dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.